Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indlora Wahab, NPM 1911010013, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Oke, hari ini kita akan mengenal kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, nama asli Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia lahir di kota Tus, Khorasan pada tahun 450 Hijriah. Ia wafat pada tahun 505 Hijriah dan dimakamkan di Tus, sekarang disebut dengan Iran. Beliau adalah seorang ulama dan sufi, sehingga dalam bidang tasawuf, ia menulis kitab Ihya Ulumuddin ini yang sangat populer hingga saat ini. Kitab ini bernama Ihya Ulumuddin yang diterbitkan dari Darul Fiqh Beirut dengan ketebalan 1897 halaman yang terdiri di 1 sampai dengan 4 jilid. Kitab ini membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya dan mendidik hati dengan tujuan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang dianggapnya sudah terkubur. Jilid pertama itu membahas tentang Rubu' al-Ibadat, kajian fikih. Yang jilid kedua Rubu' al-Adat, adab atau etika kepada Allah dan makhluknya. Rubu' al-Muhlikat, tentang penyakit hati. Yang terakhir Rubu' al-Munjiat, budi pekerti manusia. Rubu' al-Ibadat membahas beberapa hal. Yang pertama, kitab al-ilmu, ilmu dan cara mendapatkannya. Yang kedua, qawaid al-aqaid, yang artinya kaidah-kaidah itikat. Asrar at-taharah, bersuci. Asrar as-shalah, tentang sholat. Asrar az-zakat, tentang zakat. Asrar as-syiyam, tentang puasa. Asrar al-haji, tentang haji. Tilawat Al-Quran. Al-adhkar wa al-dawat, doa dan zikir. Tertib al-aurat, artinya wirid. Selanjutnya itu ada Rubu' al-Adat, adab atau etika pada Allah dan makhluknya, membahas beberapa hal. Yang pertama, kitab adab al-akal, adab makan. Adab al-nikah, adab nikah. Adab al-sama, etika mendengar. Adab al-kasab, tata krama mencari harta. Al-halal wa haram, adab al-subhah, suhbah, etika pergaulan dan kasih sayang. Yang selanjutnya al-uzlah, mengasingkan diri. Adab al-safar, adab perjalanan. Adab al-sama wal al-wajad. Yang selanjutnya al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Yang terakhir akhlak al-nubuwah, artinya akhlak kenabian. Yang selanjutnya ada Rubu' al-Muhlikat atau penyakit hati. Seperempat dari kitab ini membahas tentang Rubu' al-Muhlikat. Bahasanya itu yang pertama, kitab Syar al-Ajaib al-Qalb, yaitu mengobati hati. Yang kedua, Riyadat al-Nafs, membersihkan jiwa. Afat al-Syahwatain, bahaya syahwat. Afat al-Lisan, bahaya lisan. Afat ghadab wa hiqd wa hasad, bahaya marah, dendam dan benci. Zam ad-dunya, cinta dunia. Zam al-mal wa al-nakhl, cinta harta dan kikir. Selanjutnya Zam al-jah wa al-riya, kemasyhuran dan riya. Al-kibar wa al-ujub, sombong dan membanggakan diri. Yang terakhir adalah al-ghurur, tertipu daya. Menarik sekali bukan? Selanjutnya ada Rubu' al-Munjiat, yaitu budi pekerti mulia yang menyelamatkan seseorang. Bahasanya yang pertama, kitab Taubah, tentang taubat. Al-Sobar wa al-Syukur, sabar dan syukur. Al-Khauf wa al-Raja, takut dan berharap. Al-Fakar wa al-Zuhud, fakir dan zuhud. Al-Tauhid wa Tawakkul, tauhid dan tawakal. Al-Mahabbah wa al-Syauq wa al-Ridha, cinta, rindu dan ridho. Al-Niyah wa al-Sidik wa al-Ikhlas, niat dan ikhlas. Al-Muraqabah wa al-Muhasabah, koreksi dan pengawasan diri. Al-Tafakkur, tafakkur artinya berfikir. Dzikr al-Maut, yaitu mengingat akan kematian. Kitab yang sangat populer ini memiliki kritikan, yaitu meskipun Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama, namun dia bukanlah seorang yang pakar dalam bidang hadis, sehingga ikut tercantumlah hadis-hadis yang tidak ditemukan sanadnya, berderajat lemah maupun maudhu. Hal ini menyebabkan banyak ulama dan para ahli hadis yang kemudian berupaya meneliti, memilah dan menyusun ulang terhadap takhris hadis yang termuat dalam Ihya Ulumuddin. Di antaranya
Imam Ibnul Jauzi dan Imam Ibnu Qodama al-Maqdisi yang menulis kitab Minhajul Qasidin dan ikhtisarnya. Nah, Imam Al-Ghazali menggunakan metode sofistik yang etik dalam penulisan kitab ini. Dan kitab itu termasuk kekayaan Islam dalam bidang akhlak. Oleh karenanya, ia adalah dikategorikan kitab akhlak. Bahkan, ia dikategorikan sebagai kitab nalar sang sufi. Tapi, ingat, ia Ulumuddin ini bukan hanya itu saja. Ia merupakan ensiklopedia Islam terbesar. Bahkan sebagian pakar menganggap Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang membela Islam dari peradaban materialisme yang menakutkan. Sedangkan bagi para pakar fikih, ia merupakan kitab usul yang disampaikan dengan gaya nasihat. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.